Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Mikael dulu. Bagi yang mau lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana penyerangan Mikael terhadap si tikus god pun telah dimulai. Di mana Mikael akan seorang diri menghadapi si tikus god yang sudah diambil alih oleh reinkarnasi Odious Monarch. Sementara teman-temannya dan Sir Milium akan menghabisi kroco-kroco yang mengganggu. Setelah menemukan keberadaan sang monark, Mikael pun langsung meluncur untuk menghadapinya. Sementara itu, Sin pun berpindah ke tempat Odious Monarch, di mana dia sedang menunggu keberadaan Mikael. Dan tak berapa lama kemudian, datanglah Mikael yang menghampirinya. Odious Monarch berkata kalau Mikael ini sangatlah lama. Mikael pun meminta maaf karena membuat si Odious Monarch menunggu. Dan terjadilah sedikit bincang-bincang di antara mereka berdua. Odious Monarch berkata kalau dia cukup terhibur bisa melihat anak-anak itu tersiksa. Mikael yang mendengar itu pun hanya santai-santai saja, karena dia sudah tahu kalau semua komandan Demon God itu sangatlah keji. Odious Monarch lalu berterima kasih kepada Mikael, karena awalnya dia berpikir hanya dapat memakan si peramal saja. Namun Mikael malah membawa item suci untuknya. Namun dengan santai Mikael bertanya, memangnya kenapa? Melihat Mikael yang sangat santai membuat Odious Monarch pun menjadi sedikit terkejut. Kenapa Mikael memiliki kepercayaan diri saat ini? Dia berpikir mungkin Mikael percaya diri karena dia memiliki item suci. Namun item sucinya sudah ia gunakan tadi, jadi itu mustahil. Odious Monarch pun berkata kalau Mikael hanya pura-pura santai dari tadi. Dia lalu mengangkat tangannya ke arah jeruji besi tempat anak-anak dikurung. Dia berkata, sekarang makanan yang sesungguhnya telah datang, jadi anak-anak itu tidaklah diperlukan. Sontak Mikael pun menjadi panik, karena si Odious Monarch mencoba untuk membunuh anak-anak yang ia sandra. Dan Odious Monarch pun mengeluarkan shadow yang langsung bergerak menuju ke tempat anak-anak itu. Namun Mikael pun langsung bergerak dengan cepat. Ia pun lalu merapalkan mantra shield, dan shield milik Mikael itu berhasil menahan shadow milik Odious Monarch yang ingin membunuh anak-anak. Melihat kalau shadow-nya bisa ditahan Mikael, Odious Monarch pun lalu memujinya. Dia berkata, kalau Mikael lumayan hebat, dan di sisi Mikael, dia meminta Seth untuk melindungi anak-anak, karena dia tidak membutuhkan perlindungan dari Seth. Seth pun lalu bertanya, jika ia pergi melindungi anak-anak, bagaimana dengan Mikael? Mikael pun menjawab, kalau Seth tidak perlu mengkhawatirkannya. Mendengar kalau Mikael akan mengalihkan perlindungan item suci kepada anak-anak, membuat sang Odious Monarch pun tertawa dengan keras. Ia berkata kalau tindakan Mikael ini sangatlah konyol. Odious Monarch pun langsung melepaskan serangan shadow-nya ke arah Mikael yang tak memiliki perlindungan dari item suci lagi. Namun dengan refleks yang hebat, Mikael pun langsung merapalkan mantra Blink sehingga dia dapat menggocek serangan Odious Monarch dengan berpindah tempat. Serangan shadow milik Odious Monarch pun berubah bentuk untuk menyerang Mikael yang tengah berada di udara. Mikael yang melihat itu pun berkata kalau para shadow itu jauh lebih lemah ketimbang sebelum ia regresi. Mikael pun lalu merapalkan mantranya lagi, multicasting, wind cutter, dan muncullah sihir angin yang langsung memotong-motong shadow yang mencoba menyerangnya. Sontak Odious Monarch pun terkejut melihat Mikael bisa menghancurkan serangannya. Odious Monarch pun menjadi bingung langkah apa yang harus ia ambil, karena sekarang dia tidak bisa menggunakan anak-anak sebagai sandera karena mereka telah mendapatkan perlindungan dari item suci. Namun dia pun tidak memikirkannya lagi. Dia merasa kalau Mikael tidak akan bisa bertahan lama. Dia lalu memperkuat serangan shadow-nya hingga membentuk naga bayangan yang langsung menyerang ke arah Mikael. Merespon itu, Mikael pun langsung merapalkan mantra Blink lalu Haste untuk menambahkan kecepatan. Dan dengan sekejap mata, Mikael pun langsung berpindah ke hadapan Odious Monarch. Namun melihat Mikael yang langsung nerobos membuat Odious Monarch pun tersenyum. Ia lalu menyerang Mikael sampai berhasil melukai pundaknya. Odious Monarch berkata kalau Mikael telah melakukan hal bodoh dengan langsung mendekat kepada dirinya. Namun Mikael pun langsung meletakkan tangannya ke wajah sang Odious Monarch. Mikael pun lalu membaca sebuah frasa sambil memegangi wajah Odious Monarch. Frasa tuh ya cari di Google aja dah, kan ada kuota. Sontak Odious Monarch pun terkejut karena yang dibacakan Mikael adalah Eulogy of Charity. Dan bagaimana Mikael yang notabene-nya adalah manusia bisa mengetahui itu? Eulogy of Charity itu kayak sejenis segel gitulah yang dibuat sama para hero untuk menyegel jiwa iblis kayak teman kalian. Namun ada syaratnya.
Yang mau nyegel harus tahu nama asli dari yang mau disegel. Ngerti kan? Masa nggak ngerti? Lanjut. Mikhail lalu berkata, "Kalau ini adalah kematianmu, The Odious Monarch, Beelzebub." Sontak Odious Monarch pun tambah terkejut. Bagaimana Mikhail bisa mengetahui nama aslinya? Namun Mikhail tidak menjawab pertanyaan Odious Monarch, dan Mikhail pun lalu menyegel jiwanya. Dan setelah mengalahkan Odious Monarch, datanglah Seth yang bertanya, di mana keberadaan si Komandan Demon God itu. Namun Mikhail bertanya balik, bagaimana dengan kondisi para anak-anak? Seth pun menjawab, kalau para anak-anak baik-baik saja. Namun Seth ingin Mikhail menjawab pertanyaannya tadi, dan Mikhail pun menjawab kalau sang Odious Monarch telah lenyap. Namun ketika Komandan Demon God telah dikalahkan, itu akan memunculkan masalah baru yang jauh lebih besar. Dan terlihatlah pohon yang kayak apa gitu nggak tahu, tiba-tiba tumbuh. Lalu pohon itu pun berbicara dan mengatai Mikhail. Kalau ini tidak akan berakhir sekalipun Mikhail menyegelnya. Pohon itu menambahkan kalau Mikhail telah membawa bencana yang amat besar karena keputusannya yang gegabah. Namun sambil tersenyum Mikhail bertanya, apakah pohon itu kira kalau dia membunuhnya tanpa rencana sedikit pun? Lalu Mikhail pun menggambar sebuah pola yang mengitari seluruh bagian pohon itu. Pohon itu pun tahu maksud dari Mikhail, di mana Mikhail mencoba menetralkan kutukan dengan mantra. Namun pohon itu berkata, kalau Mikhail akan mustahil melakukannya. Mikhail harus menjadi mage sirkel ke-8 untuk menghentikan kutukannya. Namun Mikhail membantahnya. Itu hanya berlaku jika ia mencoba menetralkannya tanpa memahaminya. Seth pun sama, dia tidak yakin kalau Mikhail bisa melakukannya. Karena kutukan dari seorang monark berbeda dari sihir biasa. Namun Mikhail pun tersenyum dan dia mulai mengaktifkan sihirnya, ditambah dengan bantuan dari item suci. Dan keluarlah aura sihir yang begitu dahsyat yang menutupi semua area di sana. Sontak Seth pun sangat terkejut melihat perkembangan Mikhail yang mampu menguasai item suci dalam waktu singkat. Dan Mikhail pun mulai menganalisa kutukan ini. Setiap kutukan itu pada dasarnya tetaplah sebuah jenis sihir, dan setiap sihir bersumber dari pola dan formula. Jika kau mengerti pola dan formulanya, pasti akan bisa menemukan jawabannya. Sama halnya seperti matematika, pelajaran yang paling mantap. Mikhail pun mencoba untuk membalikan proses dari kutukan tersebut. Dan pohon kutukan itu pun mulai berubah bentuk, ukurannya menjadi kecil. Namun itu masihlah belum cukup. Pohon itu berkata, apapun yang Mikhail coba lakukan, kutukannya tidak akan lenyap. Mikhail pun merasa, memang akan mustahil untuk menghentikan kutukan ini. Dan dia lalu berpikir apa yang sekarang harus ia lakukan. Dan Mikhail pun mengambil keputusan untuk melemahkan saja kutukan itu, hingga kutukannya dapat diatasi oleh Sir Milium. Dan tak berapa lama pohon itu pun akan melepaskan kutukannya. Dan Mikhail pun langsung menyuruh Seth untuk melepaskan serangan angin topan ke arah kutukan itu. Dan terjadilah ledakan aura gelap yang cukup besar. Namun serangan topan milik Seth berhasil mengcover ledakan itu hingga tidak menyebar kemana-mana. Seth yang melihat Mikhail hendak pergi pun bertanya, kemana dia akan pergi? Mikhail pun menjawab bahwa ini adalah kesempatan yang bagus untuk langsung merasakan kutukan milik seorang monark. Dan Mikhail pun lalu mendekati ledakan aura gelap itu. Sontak Seth pun menjadi panik dengan apa yang dilakukan Mikhail. Dan buar, ledakan aura gelap itu pun keluar ke permukaan dengan kuat. Untungnya ledakan itu tidak menyebar kemana-mana. Dan dari arah kejauhan terlihatlah Pak Mordin yang sedang mengawasi ledakan itu. Lalu dari belakangnya muncullah Sir Milium yang agak terkejut saat melihat Pak Mordin, karena dia sudah mencari keberadaannya sudah lama. Taunya ada di sini. Dia lalu bertanya, apakah Pak Mordin bersama keluarga Walpurgis? Namun Pak Mordin berkata, kalau dia tidak tahu apa yang Sir Milium bicarakan, bagaimana dia bisa memiliki hubungan dengan orang yang terhormat seperti itu? Sir Milium berkata, kalau Mikhail bilang bahwa Pak Mordin lah yang mengetahui metode untuk menghentikan aura ini. Dan Pak Mordin pun membenarkannya. Sir Milium lalu bertanya, apakah Mikhail mengetahui identitas asli Pak Mordin? Namun Pak Mordin menjawab, kalau dia sama penasarannya seperti Sir Milium. Pak Mordin lalu meminta Sir Milium untuk menekan aura gelap ini seperti yang telah ia instruksikan. Mendengar itu, Sir Milium pun berkata, kalau hal ini mengingatkannya terhadap kenangan masa lalu. Dan muncullah aura yang sangat terang yang langsung melenyapkan aura gelap kutukan milik Odious Monarch. Dan scene lalu berpindah ke beberapa hari setelah kejadian itu. Di sana Mikhail dan Uskup Arlek bertemu. Uskup Arlek sangat gembira karena misi yang awal yang mustahil
bisa diselesaikan oleh Mikhail. Setelah itu, Mikhail pun mengingatkan Uskup Arlek dengan janjinya. Dan Uskup Arlek pun akan menepati janjinya. Dia akan mendukung Mikhail menjadi hero. Namun dia mengingatkan Mikhail kalau kekaisaran memiliki kandidat mereka tersendiri. Mikhail yang mendengar itu pun bergumam bahwa kandidat dari kekaisaran itu adalah si goblok Siegfried. Mikhail pun lalu berpamitan dan pergi keluar kuil. Lalu tiba-tiba Ellen yang menunggunya pun lalu berterima kasih. Sontak Mikhail pun bertanya mengapa Ellen tiba-tiba berkata seperti itu. Ellen menjawab bahwa itu karena mereka sudah sejauh ini. Dan Ellen menambahkan kalau gurunya yaitu Sir Milium akan segera pergi. Mikhail pun membalas kalau Ellen harus ikut bersamanya untuk mendapatkan ajaran dari Sir Milium. Ellen pun menjawab bahwa itulah alasannya menemui Mikhail. Dia ingin mengucapkan perpisahan. Namun Ellen pun meminta maaf kepada Mikhail tentang pertunangan mereka. Jika dia tidak membuat ulah, maka tidak akan jadi seperti ini. Ellen meminta Mikhail untuk memaafkannya, dan dia berharap agar mereka bisa jauh lebih akrab lagi. Dan Mikhail yang mendengar itu pun hanya tersenyum tipis. Melihat Mikhail yang tersenyum pun membuat Ellen menjadi salah tingkah. Dia bertanya, apakah ada yang salah dengan perkataannya tadi? Namun Mikhail berkata bahwa jawabannya sama seperti waktu itu. Mikhail sudah tidak punya perasaan kepada Ellen. Jadi Mikhail menyuruh Ellen untuk melakukan sesuka hatinya. Dengar itu, Ellen pun sempat terdiam sesaat. Lalu dia pun tersenyum dan berkata, dengan begini maka rivalitas mereka akan dimulai. Ellen pun menambahkan bahwa dia akan mengejar Mikhail suatu saat. Namun scene berpindah, di mana Mikhail sedang menemui Sir Milium. Sir Milium bertanya, apakah Mikhail sudah menemui Ellen? Dan Mikhail pun membenarkannya. Dan dari Ellen juga dia tahu kalau Sir Milium akan pergi. Jadi Mikhail langsung datang menemui Sir Milium. Mikhail berkata kalau dia akan memberitahu di mana anaknya Sir Milium. Sontak Sir Milium pun langsung menoleh ke arah Mikhail. Namun scene pun berpindah ke Holy Empire, di mana Paus yang nggak tahu namanya siapa ini terkejut setelah mendapatkan kabar kalau salah satu dari komandan Demon God telah muncul di ibu kota. Dia pun menjadi auto pusing karena kemunculan komandan Demon God merupakan tanda-tanda terjadinya bencana besar. Namun pembawa pesan itu berkata kalau sepertinya Odious Monarch telah dimusnahkan. Sontak si Paus pun menjadi kaget sekaligus kebingungan mendengar itu. Dia lalu bertanya, apa maksudnya itu? Pembawa pesan itu menjelaskan bahwa belum sehari Odious Monarch diberitakan muncul, dia sudah dikalahkan oleh seseorang. Menurut surat yang diberikan Uskup Arlek, Odious Monarch dikalahkan oleh satu orang saja. Dan dia pun lalu memberikan surat itu kepada Paus. Dan Paus itu pun membaca suratnya, di mana di situ dijelaskan bahwa yang mengalahkan Odious Monarch adalah keturunan Walpurgis yang masih muda. Dan hal ini tidak hanya disaksikan oleh Uskup Arlek, namun sang Arbiter of the Lawlessness juga bersaksi akan kebenaran ini. Dan tak hanya itu, Cassandra juga ikut bersaksi untuk kebenaran surat ini. Melihat semua fakta itu hampir membuat sang Paus tidak percaya. Dia pun lalu bergumam bahwa apa yang telah dilakukan oleh anak itu sama seperti hero. Namun scene pun lalu kembali ke Mikhail dan Sir Milium, di mana Mikhail menjelaskan bahwa Karyaman atau anaknya Sir Milium itu kabur karena dia tidak suka dengan cara Sir Milium yang main hakim sendiri. Jadi dia memilih untuk kabur dan mencari jalannya sendiri. Mikhail menambahkan bahwa Karyaman tidak ingin bergabung dengan kelompok yang main hakim sendiri. Dia justru ingin menjadi kesatria yang tersohor. Mikhail bergumam, alasan Karyaman bisa melarikan diri dari si tikus god itu karena Karyaman bergabung dengan kelompok yang bahkan tidak bisa dihadapi oleh si tikus god. Dan Mikhail berkata, kalau kelompok itu adalah Condor Mercenary Corps, ya Karyaman bergabung dengan kelompok itu. Sontak Sir Milium pun terkejut setelah mendengar Mikhail berkata kalau anaknya masuk ke kelompok itu. Sir Milium pun bertanya, apakah Karyaman benar-benar bergabung dengan para pelindung kebebasan itu? Sedikit penjelasan tentang Condor Mercenary Corps. Mereka adalah tentara bayaran yang memiliki cita-cita untuk menjaga kebebasan. Kayak Eren. Ilustrasinya aja burung kayak Eren, ya kan? Bagi tentara bayaran biasa, ini adalah tugas yang sulit untuk menjadi tentara yang terhormat. Namun berbeda halnya dengan Condor Mercenary Corps. Mereka adalah tentara bayaran yang resmi yang mendapatkan pengakuan dari kekaisaran dan 4 kerajaan pula. Itulah sedikit penjelasan tentang pasukan korps itu. Dan lanjut ke perbincangan Mikhail dan Sir Milium. Mikhail berkata bahwa seharusnya Sir Milium sudah mengetahui tentang mereka, di mana para anggota pasukan Condor akan membuang nama lama mereka, dan mereka akan ditugaskan dengan nama yang baru.
Sir William pun menjadi mengerti. Itulah alasan mengapa ia sangat susah untuk mencari keberadaan Karyaman anaknya. Mikael berkata bahwa Sir William harus mencari keberadaan Karyaman di pasukan Kondor itu. Namun Sir William pun hanya terdiam saja. Dia pun menjadi ragu-ragu akan keputusannya. Dia bertanya, apakah mencari keberadaan Karyaman adalah keputusan yang benar? Mikael pun lalu bertanya balik, bukankah Sir William sudah mencari Karyaman sudah sejak lama? Kenapa sekarang malah ragu-ragu? Sir William pun menjelaskan, jika Karyaman membutuhkan bantuannya, maka sudah sejak lama dia akan menemuinya. Namun Karyaman telah memilih jalannya sendiri, dan dia tidak mengharapkan bantuan dari ibunya, yaitu Sir William. Sir William menambahkan bahwa dia tidak layak menjadi seorang ibu, bahkan dirinya tidak punya hak untuk mencari Karyaman. Namun Mikael pun menghampiri Sir William. Mikael berkata, kalau Sir William dapat memikirkan itu nanti setelah bertemu dengan Karyaman. Mikael menambahkan bahwa Sir William dapat berbicara dulu dengan Karyaman, dan untuk keputusan apapun yang Karyaman ambil, Sir William dapat menghargainya. Mikael meyakinkan Sir William untuk tidak menyerah mencari Karyaman. Dia lalu memberikan Sir William sebuah obat. Mikael menjelaskan bahwa itu adalah obat buatannya. Mikael yakin kalau Karyaman akan membutuhkannya nanti. Setelah mendengar perkataan Mikael, Sir William pun menjadi yakin untuk mencari keberadaan Karyaman. Dia pun lalu berterima kasih kepada Mikael. Dia juga berjanji akan membalaskan hutangnya ini kepada Mikael suatu saat. Dan Sir William pun pergi bersama Eren dari ibu kota. Dan scene pun berpindah, di mana Mikael sedang berbicara dengan Leon yang sedang termenung. Melihat Leon yang bengong-bengong gak jelas, Mikael pun bertanya apa yang terjadi padanya. Apakah Sir William memarahi Leon? Namun Leon menjawab bahwa bukan itu yang terjadi. Dia menjadi seperti ini karena tidak berguna di pertempuran tadi, di mana semua musuh dihadapi oleh Sir William, dan dia hanya celingak-celinguk kayak wong goblok. Leon berkata kalau dia kecewa dengan dirinya sendiri yang malah menjadi NPC gak guna. Melihat Leon yang terus murung pun membuat Mikael bergumam bahwa Leon tidak seperti dirinya sendiri yang malah jadi galau gak jelas. Melihat itu, Mikael pun memanggil Leon dan melemparkan sebuah kalung padanya. Sontak Leon pun menjadi kebingungan apa maksud dari kalung itu. Dan Mikael pun menjelaskan bahwa kalung itu adalah simbol bahwa Leon akan menjadi bawahan seorang kandidat hero. Dan Mikael pun mengajak Leon pergi ke Paris karena mereka telah lolos babak pertama untuk menjadi hero. Mendengar itu, Leon pun menjadi kebingungan. Karena kesepakatan mereka, ia hanya mengantarkan Mikael sampai di ibu kota saja. Lalu kenapa dia harus ikut bersama Mikael? Mikael pun menjelaskan seperti kata Leon tadi, kalau dia sekarang belum memiliki kemampuan yang cukup. Karena itulah Mikael mengajak Leon pergi bersamanya. Mikael bertanya, jangan bilang seorang calon master pedang akan menyerah hanya karena ini. Sontak Leon pun menjadi malu-malu sekaligus bersemangat kembali. Lalu datanglah Pak Mordin yang membenarkan perkataan Mikael. Dia berkata bahwa dengan menjadi hero mereka bisa meningkatkan kemampuannya nanti. Melihat Pak Mordin yang tiba-tiba nimbrung, Mikael pun bertanya, dari mana saja Pak Mordin? Kenapa baru kelihatan? Sontak Pak Mordin pun membuat sebuah alasan kalau dia tadi bertemu dengan teman lamanya. Lalu datanglah seorang lagi, yaitu Cassandra. Dia berkata, kalau Mikael ingin menjadi hero, dia harus memiliki rekan yang dapat dipercaya. Dan sepertinya Mikael sudah mendapatkan dukungan dari Uskup Arlek yang dikenal memiliki koneksi yang besar. Dan Mikael pun membenarkan pertanyaan Cassandra itu. Cassandra pun menjelaskan tujuannya menemui Mikael. Dia berkata kalau dia ingin membantu Mikael menjadi hero. Sudah waktunya dia untuk kembali. Dan Cassandra pun bertanya, apakah Mikael tidak menginginkan bantuan dari seorang profet saat berada di Paris nanti?